Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa melakukan pembelajaran via online. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kepada kita semua. Bapak dosen yang kami hormati dan teman-teman kami yang saya cintai, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya, Leonardo Augusto Dewa Fauzan, Rizky Insanul Hakim, dan Muhammad Rizky Saputra. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang Continuous Process Improvement dan gugus kendali mutu. Selamat menyaksikan. Continuous Process Improvement dan gugus kendali mutu. Pengertian Continuous Process Improvement. Continuous Process Improvement merupakan usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, layanan, ataupun proses. Konsep perbaikan terus-menerus dibawa ke Jepang dari Amerika setelah Perang Dunia Kedua untuk membantu rekonstruksi industri Jepang. Nah, konsep yang terkenal dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus ini disebut dengan Kaizen. Kaizen ini asal-usulnya di Jepang yang berarti melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk menjadi lebih baik dengan melibatkan seluruh karyawannya. Menurut Kinlaw, aktivitas Continuous Process Improvement merupakan kegiatan bertujuan untuk memenuhi kepuasan pelanggan, proses kerja, dan performasi supplier yang dapat didesain dan diterapkan serta dikerjakan dalam tim kerja atau teamwork. Pentingnya tim kerja dalam bisnis dan industri tertanam dalam konsep simultan, continuous, dan total quality management atau TQM. Manfaat dari Continuous Process Improvement. Ada beberapa manfaat dari Continuous Process Improvement, yaitu berkurangnya produk cacat atau gagal, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, produk semakin inovasi dan berkembang, terciptanya unit bisnis yang strategis, mampu menemukan masalah dengan cepat, mampu menyelesaikan masalah secara tepat dengan melibatkan pekerja untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi kualitas kerja serta untuk mencapai tujuan. Dapat memanfaatkan kekuatan anggota dengan mendefinisikan tujuan yang jelas dan terstruktur. Melakukan studi benchmarking dengan baik dalam setiap fungsi departemen. Close Deming atau Shorthand. Dalam sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2015, klausul 10.3 menyebut continuous improvement sebagai constitual improvement. Siklus metode 4 langkah yakni PDCA, Plan, Do, Check, dan Act, dapat diterapkan dalam menjalankan continuous improvement sistem manajemen mutu perusahaan. Yang pertama ada Plan. Menetapkan tujuan dari sistem dan proses untuk memberikan hasil yang diinginkan. Merencanakan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Lalu yang kedua, Do. Melaksanakan dan mengontrol apa yang telah direncanakan. Yang ketiga, Check. Memantau serta mengukur proses dan hasil dari kebijakan atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, Act. Mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja proses. Contoh kasus dari Continuous Process Improvement.
Pada tahun 1982, perusahaan Aerox di Jepang yang bergerak dalam bisnis fotokopi mengalami ketertinggalan yang amat jauh dibandingkan dengan perusahaan sejenis di Jepang. Tetapi walaupun tertinggal jauh oleh perusahaan yang lain, perusahaan ini memiliki kelebihan yang baik, yaitu memiliki 9 kali lebih banyak jumlah pemasok dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Namun, kesalahan yang banyak dilakukan oleh Aerox ini membuat perusahaan tersebut mengalami ketertinggalan, yaitu kerusakan manufacturing 7 kali lebih banyak, 2 kali lebih panjang dalam hal waktu tunggu produksi, menggunakan waktu 5 kali lebih panjang dalam mengatur jalur produksi. Kemungkinannya yang menjadi kendalanya adalah pada bagian produksi. Melihat dari kondisi tersebut, maka perusahaan Aerox ini melakukan improvement atau perubahan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Lakukan studi pembanding untuk dijadikan tolak ukur dari setiap departemen dengan perusahaan pesaing. 2. Membuat struktur bisnis yang tersusun secara strategis. 3. Berusaha mendengarkan keinginan pelanggan dengan baik untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Yang ketiga, selalu melibatkan anggota dengan setiap aktivitas baik suka atau duka untuk mencapai tujuan. 5. Memberikan tujuan yang jelas dengan memanfaatkan kekuatan anggota dengan baik. Ya, selanjutnya pengertian Gus Kendali Mutu. Pengertian Gus Kendali Mutu atau GKM adalah suatu aktivitas yang di dalamnya terdapat sekelompok karyawan yang saling bekerja sama dalam upaya mengendalikan kualitas dengan cara melakukan identifikasi, analisis, dan berbagai tindakan lainnya dalam sebuah organisasi. Dalam pembentukan contoh gugus kendali mutu ini juga harus memiliki persetujuan dari pihak manajemen dan melaporkan gugus kendali mutu serta rencana apa yang akan diterapkan pada pihak manajemen perusahaan. Tujuan dan manfaat gugus kendali mutu untuk membahas permasalahan perusahaan dan memberikan rekomendasi solusi terhadap pemecahan masalah tersebut kepada pihak manajemen. Manfaat gugus kendali mutu secara umum adalah sebagai berikut. Nomor 1, perbaikan mutu dan peningkatan nilai tambah. Nomor 2, peningkatan produktivitas sekaligus penurunan biaya. 3, peningkatan kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai target. 4, peningkatan moral kerja dengan mengubah tingkah laku. 5, peningkatan hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. 6, peningkatan keterampilan dan keselamatan kerja. 7, peningkatan kepuasan kerja. Yang terakhir, pengembangan tim gugus kendali mutu. Tahapan-tahapan gugus kendali mutu. Tahapan-tahapan dalam gugus kendali mutu adalah sebagai berikut. 1, memilih masalah yang ingin diselesaikan. 2, mengumpulkan masalah. 3, menetapkan target masalah. 4, memberikan rekomendasi solusi. 5, pelaksanaan solusi. 6, terus mengevaluasi hasil pelaksanaan. Yang terakhir, mengikuti standarisasi. Jadi kesimpulan, continuous process improvement merupakan hal penting dalam strategis bisnis yang bertujuan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara lebih baik untuk menciptakan nilai optimis bagi pelanggan dan para pemegang kepentingan lainnya. Istilah gugus kendali mutu mempunyai arti yang berlainan bagi orang-orang yang berlainan. Di samping itu, istilah tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa pengendalian mutu adalah pengendalian mutu dalam organisasi, dan gugus kendali mutu yaitu kelompok yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan adalah satu dan sama. Baiklah, sekian dari materi tentang continuous process improvement dan gugus kendali mutu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.